sahabat Bidik Misi Indonesia, welcome back to podcast Bidik Misi Indonesia. Oh iya, ini pertama kali loh untuk Kak Agung dan Kak Yulina. Bidik Misi ini ngadain podcast, biasanya kita sharing seputar beasiswa ataupun kita itu langsung live di Instagram, terus langsung nyambung ke YouTube gitu. Tapi kali ini untuk alumni kita ini luar biasa, Kak Agung dan Kak Yulina berkesempatan untuk menjadi perdana untuk podcast kayak gitu. Luar biasa kan, alhamdulillah ya. Oke, Makasih. aku kenalin diri dulu ya. Katanya kalau tak kenal maka tak. Iya. Oke, perkenalkan nama aku Dara Putri Oktiara. Aku di sini bagian dari khususnya di jurnalis Bidik Misi Indonesia. Bisa dipanggil Dara. Aku belum alumni sih. Aku masih di kampus itu angkatan 2017. Aku keterima bidik misi di kampus swasta, namanya itu Strategi Manajemen Informatika Komputer Bani Saleh di daerah Bekasi, Jawa Barat, kayak gitu. Alhamdulillah. Oke, baik, kita langsung mulai aja ya. Aku mau kepoin siapa dulu nih. Kayaknya Kak Yulina dulu deh yang kita kepoin. Udah siap Kak Yulina? Malu nih. Sebelum aku kepoin kisah inspiratifnya, aku mau nanya dulu nih. Gimana perasaannya bisa diundang sama Bidik Misi Indonesia di podcastnya Bidik Misi yang lumayan banyak banget followers kita di Instagram. Boleh kasih tahu kesan gimana? Iya, Masya Allah, tabarakallah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sangat gak nyangka sebetulnya tiba-tiba ada Instagram awalnya itu mau minta kesempatan untuk bisa gabung, ngasih tahu kalau terpilih untuk gabung di podcastnya Bidik Misi Indonesia kan, Bidikin itu seneng banget, bersyukur, kaget juga gitu. Kemarin kan memang pasca wisuda itu kirim-kirim surat gitu, dan ternyata terpilih gitu. Terima kasih untuk Bidik Misi Indonesia. Alhamdulillah. Semoga 1 jam ke depan kisah Kak Yulina ini bisa menginspirasi semua sahabat Bidik Misi Indonesia ya Kak, sahabat di kuliah. Amin. Kalau kuliah di Unila kalau boleh tahu, untuk keluarga itu ada di Lampung juga atau kalau keluarga Kak nggak ada keluarga di Lampung. Dulu emang lahir di Lampung, lahirnya di Panjang sampai kelas 2 SD, terus balik lagi ke domisili kan, Sumatera Selatan gitu. Ke Lampung ini benar-benar sendiri karena kuliah. Jadi tempat kelahiran balik lagi tempat penempuh pendidikan gitu. Luar biasa. Putri buruh ya, Putri buruh serabutan, alumni Bidik Misi jadi wisudawan terbaik Unila. Ini keren banget sih judulnya gitu kan. Mantap. Mungkin sebelum Masya Allah. keren banget kan, aku bilang keren banget. Nah, kalau aku boleh tahu nih, sebelum kita bahas ke yang lain-lain, pertanyaan yang mungkin nanti akan lebih mendalam lagi pertanyaannya. Aku mau tanya nih, awal perjalanan kakak di Bidik Misi gimana tuh kak? Kalau kita boleh tahu awal perjalanannya. Ya. Kenapa tiba-tiba bisa di Unila gitu? Ya. Gini. Bidik Misi itu benar-benar jadi nafas segar untuk orang-orang yang seperti saya dan rekan-rekan bidik misi lainnya. Awal bisa dapat bidik misi itu karena memang benar-benar niat mau kuliah kan, benar-benar niat mau belajar. Kan penyakitnya kan kalau ini biaya ya, jadi ada bidik misi ya diusahakan dulu. Kemudian kemarin jalur undangan kuliahnya itu SNMPTN. Domisilinya kan Sumatera Selatan, jadi sempat Unila itu jadi lulus jalur undangannya dulu, kemudian ngurus bidik misinya dulu kan di Unila itu, seleksi dulu kemarin. Gimana bisa dapat bidik misi itu drama banget sih, drama banget. Kayaknya kalau dibuat sinetron bisa lah gitu ya, bisa dapat bidik misi itu perjuangannya luar biasa. Mulai dari urusin berkas-berkasnya. Memang bidik misi itu ya, kita perlu ingat dari awal, bidik misi itu ribetnya di awal aja loh. Nanti kalau udah kuliah itu tinggal ngejalanin aja kok gitu.
Jadi kemarin lulus SNMPTN, kemudian ngurus bidik misinya itu kan sempat kekurangan berkas kemarin di Raja dari Sumatera Selatan, sampai ke Unilanya itu udah memang lahir di Lampung kan, tapi udah belasan tahun nggak pernah ke Lampung gitu kan. Jadi nekat bener ke Lampungnya itu sendirian, berangkatnya itu jam 6 kayak gitulah. Nyampe di Unilanya itu jam 11, jam 12 malam gitu sendirian karena mau ngasih berkas yang kurang gitu. Jadi kan awalnya sama orang tua tuh ke Unila, sama orang tua ke Unila, terus udah balik lagi nih ceritanya ke Batu Raja nih sore, terus paginya dihubungin sama Unila tuh kalau berkasnya ada yang kurang. Jadi karena biayanya nggak ada kan, pas-pasan banget kemarin buat berangkat ke Unila aja itu cari pinjaman dulu orang tua kan. Jadi berangkatlah sendirian gitu buat sekadar ngasih selembar berkas. Itu tuh isinya konversi nilai. Karena dulu kan K13 jadi KTSP ya. KTSP jadi K13, terus ngasih konversi nilainya itu sendirian lah itu sampai di Lampung jam 11 jam 12 malam rumahnya. Besoknya ngasih berkas, seleksi wawancara juga. Alhamdulillah bekalnya dari nilai yang bagus, kemudian ada prestasi akademik dan non akademik juga. Keadaan keluarga juga emang layak untuk dibantu, jadi lulus bidik misinya gitu. Drama lah kemarin. Luar biasa. Nah, Kak, kalau boleh tahu, Kakak ini anak keberapa? Ya, saya ini anak pertama, sulung. Adik saya ada 3 orang. Di bawah saya sekarang lagi kelas 12. Di bawahnya lagi baru masuk ya kelas 10. Di bawahnya lagi SD kelas 5. Jadi 4 bersaudara, saya yang pertama gitu. Mantap. Nah, Kak, Kakak berarti kan anak pertama. Kalau pasti itu bisa dibilang tuh langsung keluarga, baik itu laki-laki maupun perempuan. Iya. Aku suka banget sama mereka yang anak pertama perempuan, keluarga harus berjuang kan buat adik-adiknya berkeluarga. Nah, Kak, yang aku pengen tahu kan Kakak bilang juga kan Kakak itu kendala biaya, tapi kok tetap punya semangat gitu buat kuliah. Itu apa sih latar belakang itu loh, kita sampai gue harus kuliah walaupun gue harus kuliah kayak gimana, mau dapet bidik misi mungkin atau mungkin nggak dapet, mau dapet gue tetap kuliah. Itu motivasinya pasti kita punya kan, motivasi kita tersendiri kayak gitu. Kalau aku boleh tahu nih, biar teman-teman juga tahu. Ya, motivasinya ya, motivasi terbesar kakak itu orang tua. Orang tua kakak ini ya, orang tua saya, itu mereka hanya lulusan SMA gitu. Alhamdulillah lulusan SMA ya. Tetapi mereka kan keterbatasan sumber perekonomian ya, karena tidak ada pekerjaan yang memadai yang tetap lah istilahnya. Orang tua itu ayah itu kan hanya serabutan apa aja gitu di kebun orang, tebas-tebasin ilalang kayak gitu. Kemudian sempat ngojek. Uh, itu waktu kan ceritanya perantauan nih, saya dan keluarga tuh perantauan, sempat dipanjang, kemudian balik ke kampung orang tua di situ merantau ke Batu Raja. Batu Raja itu suatu kota kecil ya. Di situ orang tua itu manggilnya papa nih ya. Itu kan nggak tahu bener ya, buta arah tuh di Batu Raja. Ngojek jam 3 pagi coba. Ngojek jam 3 pagi subuh itu sebetulnya kalau dipikir ini sebenarnya ngapain sih gitu kan. Subuh banget berangkatnya, terus pulangnya malam gitu, ngojek. Kemudian ibu kan, itu dulu awalnya jualan nasi uduk, jualan sayur juga, tapi karena punya adik kecil jadi nggak jualan lagi.
ngelihat mereka yang keterbatasan dana gitu untuk makan sehari-hari itu susah. Kemudian ngelihat mereka yang pengen banget anaknya maju. Jadi kan kakak tuh merasa saya sebagai anaknya juga harusnya punya semangat yang lebih gitu. Harusnya malu gitu kalau menyanyiakan waktu karena mereka aja berjuang mati-matian dan kakak ini kan anak pertama jadi contoh untuk adik-adik kakak gitu kan. Belum lagi kakak tuh ngeliat kondisi rumah kakak kan sampai sekarang alhamdulillah masih gubuk, belum dibugar, belum ada ini uang rezekinya yang lebih. Jadi makin ngebuat kakak tuh ngelihat orang tua, ngelihat adik-adik, ngelihat kondisi keluarga, kondisi rumah, dan impian pengen jadi orang yang bermanfaat itu besar gitu. Caranya ya melakukan yang kakak bisa gitu. Kakak bisanya di pendidikan, jadi ya kakak belajar sungguh-sungguh, harus berhasil di pendidikan, gimana pun caranya. Makanya harus kuliah gitu. Orang tua juga harus berhasil, harus lebih dari orang tua kayak gitu. Jadi nekat bisa kuliah gitu. Itu motivasinya Dara. Nah, luar biasa. Nah, Kak, kalau boleh tahu, ibu kakak berarti di rumah aja ya? Iya, di rumah aja. Ya, luar biasa itu. Luar biasa Iya. dari Allah. Nah, Kak, aku mau di rumah itu jurusan apa? Gimana Dara? Di Unila jurusan. FKIP, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Iya. Eh, berarti itu pendidikan bahasa ya, jatuhnya ya? Iya, benar. Benar. Ya. Bidangnya pendidikan, maka kakak akan memberikan yang terbaik dari yang kakak bisa di pendidikan. Pendidikan khususnya apa? Lebih spesifik nih. Kakak kan bahasa dan sastra Indonesia. Minat dan bakat kakak juga di situ. Jadi kakak cari prestasinya di bidang kakak gitu loh. Kakak ikut lomba-lomba puisi, cipta puisi ya. Kakak ikut cipta cerpen gitu. Nah, eh, tahun 2016 itu menjadi 1.000 penyair terpilih Nusantara se-Indonesia. Kemudian apa ya? Kalau secara akademis dulu nih, akademis, alhamdulillah bagus-bagus aja. Itunya apa IPK-nya kemarin 3,84. Kemudian kalau non akademisnya ya lomba-lomba cipta puisi, ada yang tingkat nasional ada. Kemudian cipta cerpen tingkat provinsi ada. Apalagi ya? Ya, di bidang-bidang kakak lah. Puisi dan cerpen itu bidang kakak. Jadi mainannya di situ. Kemudian organisasi sih. Organisasi itu wajib banget. Kalau kakak sih alasannya organisasi itu ya, bukannya pengen mengembangkan skill, ingin menambah pengetahuan atau pengalaman, bukan itu sih. Kalau kakak alasan pertamanya organisasi itu adalah ingin menambah keluarga karena kakak di sini rantau. Gitu. Nggak ada keluarga, jadi kakak butuh keluarga. Kakak ikut hima Korkom ya, Korkom Bidik Misi, kakak ikut hima jurusan, halaman, itu bonus gitu sih. Jadi pencapaian-pencapaiannya fokus aja di bidang yang bisa, akademisnya harus oke, kemudian organisasinya juga harus jalan, dan prestasi itu tetap harus punya gitu. Kita harus punya karya, pencapaian-pencapaian dalam hidup itu harus ada ya. Gitu. Kabar ya. Nah, Iya. baik Kak. Mungkin kita di awalnya segitu aja dulu. Aku mau kepoin Ya. Agung. Terus, masih ada pertanyaan buat Kak Yulnya, tapi nanti kita dengar dulu cerita dari Kak. Boleh Kak? Boleh, boleh. Oke. Selamat datang Kak. Halo Kak Agung. Halo, halo. Ya, suara aku jelas ya? Lumayan jelas.
Oke, baik Kak Agung. Kita Di maba pengen prestasi sesuai bidang yang saya suka, seperti Kak Yuli banget. Jadi kita bisa berprestasi sesuai bidang kita. Dan dari SMP kan saya ikut KIR, di kuliah juga tertarik dengan bidang riset atau research. Jadi saya ikut organisasi keilmiahan, sering ikut lomba keilmiahan, baik itu conference, KTI, eksibisi, dan lain-lain, baik skala nasional maupun internasional. Itu. luar biasa. Nah, ini lombanya berarti juara 1 ya Kak? Alhamdulillah juara 1. Luar biasa nih Kak Agus. Aduh. Belum diceritain kisahnya aja, background-nya udah menceritakan nih sepertinya ya. Baik, Kak Agus Adi Firdaus, kalau aku boleh tahu Kakak alumni, belum alumni ya? Berarti dapat bidik misi itu tahun berapa kalau boleh tahu? Dapat bidik misi saya tahun 2017. Waktu itu kan padahal awalnya itu sedikit berbeda sama Kak Yulina. Kalau Kak Yulina kan dari awal pengen kuliah. Kalau saya lulus SMP mikirnya terdoktrin sama guru SMP ya. Kalau kita mau langsung kerja, kita masuk SMK aja gitu kan. Kalau guru-guru SMP gue bilang gitu dulu ke aku. Terus saya mikirnya ya udah, kan ekonomi keluarga kan kalau buat kuliah kan nggak mampu gitu buat bayar. Terus aku mikirnya masuk SMK aja biar punya keterampilan, lulus bisa langsung kerja. Mungkin ini dialami oleh beberapa anak bidik misi yang lain. Makanya itu masuk SMK. Namun alhamdulillah selama di SMK bisa berprestasi. Waktu itu kelas 3, alhamdulillah ranking 1 paralel di SMK Negeri 3 Kudus. Tapi tetap belum ada kepikiran untuk lanjut kuliah gitu. Waktu semester 1 kelas 3. Tapi orang tua dipanggil oleh guru BK. Gitu kan, yang dipanggil orang tua bukan saya. Waktu penyerahan raport dikasih tahu orang tua kalau ada program bidik misi gitu. Kan, jadi kita bisa kuliah gratis dan dapat living cost gitu. Terus orang tua bujuk saya. Jadi awalnya dari orang tua, dari guru BK gitu. Jadi ada keinginan ya udah mau nyoba gitu kan. Terus kayaknya orang tua qadarullah hanya sampai ibu masih lulusan SD, kalau bapak itu SMP. Jadi di background keluarga itu belum ada yang lulus perguruan tinggi. Jadi minim info banget gitu saya dulu. Ya udah saya manut guru, manut bimbingan orang tua, daftar SNMPTN, terus kok saya cari-cari kuliah sepertinya seru gitu kan, bisa dapat pengalaman, bisa dapat peluang yang lebih bagus ketika kita di masa depan nanti gitu kan. Jadi saya kepoin kuliah, jadi tertarik. Terus waktu itu ikut bimbingan belajar asrama selama 1 bulan untuk persiapan SBMPTN. Itu tuh murah kok, hanya 700.000, namanya bimbingan Pati. Itu 700.000 sudah include makan sama tempat tinggal. Jadi nabung buat itu selama sebulan. Tapi alhamdulillah Qadar di SNMPTN keterima, jadi tidak jadi ikut SBMPTN itu. Terus ya udah, emang bener banget kata Kak Yulina, ribet banget dulu pas awal-awal ngurus dokumennya. Ini awam banget lagi kan saya, dokumen ini dokumen itu gitu kan. Ya udah sebisanya tak masukin aja. Terus ada survei, keterima SNMPTN dan keterima bidik misi alhamdulillah, terus lanjut kuliah itu. Kalau saya tuh enggak ngebet banget pengen kuliah, ya udah nanti kalau SN sama SBM enggak keterima, enggak mau nyoba mandiri gitu kan, ya udah mondok dulu, nyoba lagi tahun depan gitu. Baik, siap, luar biasa. Kalau boleh tahu nih, kakak dari berapa bersaudara dan kakak? Kalau dari bersaudara dulu 3, anak kedua, tapi qadarullah sekarang jadi anak yang tertua karena kakak saya, tepatnya Mbak, itu udah nggak ada dari aku SD.
SD atau TK gitu. Jadi tertua, jadi tulang punggung yang apa namanya, orang tua tuh kayak berharap banget aku sukses gitu loh. Jadi nggak mau leha-leha pas muda gitu, ingin sukses membanggakan orang tua itu. Berarti kakak sepakat sama aku juga 2017. Aku Oh, juga ada. sama. Oke, Kak, kalau boleh tahu, ibu bapak siapa? Bisa diulang Kak? Kurang putus-putus tadi. Kalau boleh tahu, ibu bapak. Alhamdulillah ibu bapak masih ada. Kalau bapak kerja sebagai petani, kalau ibu di rumah gitu. Karena kalau ibu itu fisiknya lemah, jadi kalau kerja gitu gampang sakit. Jadi gitu. Kakak, kakak di sini itu ngekos atau gimana? Kalau di Semarang saya tinggal di Pondok Pesantren Mahasiswa. Jadi bareng-bareng sama santri-santri lain khusus mahasiswa jadi di sini tuh. Jadi di subuh sama di habis isya itu ada jadwal dari pondok pesantren tersebut gitu. Kalau pagi sampai sore bisa kuliah. Pertanyaan aku, kok bisa masuk pondok pesantren di mana? Pasti ada ceritanya dong. Nggak bisa Iya. kayak langsung aja masuk. Pasti ada suatu hal. Udah dari dulu sih pengen ikut pondok pesantren, dan kalau nggak lulus SNPTN sama SBMPTN kan inginnya mondok dulu setahun gitu kan. Jadi saya sama orang tua tuh mikirnya kuliah itu kan lingkungan sekarang ya, lingkungan apa namanya, banyak yang nggak baik gitu loh. Maksudnya pergaulan bebas, itu kan banyak pergaulan bebas, maka untuk meminimalisasi terjerumus ke pergaulan bebas itu, saya ingin sendiri masuk pondok pesantren gitu kan, sebagai tameng gitulah. Jadi dapat kesibukan yang lebih positif, ngaji dan lain-lain itu. Luar biasa. Nah, Kak, sesuai dengan judulnya. Judulnya adalah Secerah Mimpiku dari Petani Menjadi Peneliti. Kenapa bisa ambil judul ini? Mungkin bisa diceritain, Mas. Itu berkaitan dengan cerita yang pertama tadi. Kan kita harus menekuni apa yang kita suka, bidang yang kita suka itu kan. Saya suka research. Jadi dari SMP ikut KIR, terus SMA juga kepo-kepo tentang karya ilmiah, terus SMA kuliah juga lanjut di organisasi keilmiahan gitu kan. Jadi saya ada passion di bidang keilmiahan gitu kan. Jadi kalau lanjut S2 jadi peneliti itu sangat cocok gitu kan. Jadi ingin nanti setelah lulus S1 cari beasiswa, kalau bisa LPDP, bismillah, itu biar bisa S2 dan jadi peneliti, baik itu dosen ataupun peneliti profesional itu. Inginnya gitu. Luar biasa. Luar biasa. Ya, terus. Semoga kita bertemu di LPDP ya, Kak. Amin. Amin. Ya. LPDP pengen yang di dalam Baik, negeri apa luar negeri, Kak? pokoknya yang di luar aja. Ah, sama. Alhamdulillah kalau anak bidik misi kan masuk jalur apa namanya, jalur khusus itu Afirmasi. kan. Iya, afirmasi, bener Kak. Ekonomi bawah itu pengen kita sukses dalam bidang pendidikan, jadi bisa mengangkat derajat kita, keluarga kita gitu. Amin. Semoga baik. Selanjutnya buat Kak Agus. Kak, mungkin tadi kan salah satu ya pencapaian yang Kakak cerita ke kita menjadi Mapres. Mungkin bisa nih ceritain lagi pencapaian apa aja yang udah dicapai sampai sekarang ini. Pencapaian saya awal-awal kuliah itu emang berat banget, bagi waktu antara pondok, kuliah, tugas-tugas kan banyak tuh.
Terus ikut organisasi juga, tapi saya ikut organisasinya hanya sedikit. Itu tips buat saya, biar kita bisa bagi waktu itu. Tapi tetap ikut organisasi biar kita bisa dapat value bermasyarakat dengan mahasiswa lain itu loh. Kalau menurut saya. Terus yang bermakna selain lomba itu kan dari ikut-ikut event itu saya bisa gitu loh. Kalau luar negeri gratis dibiayain kampus. Itu yang iya itu enak. Kalau di boleh UNES tahu itu apa tuh event? gimana Kak? Kalau boleh tahu event apa tuh yang keluar negeri? Oh, kalau yang ke luar negeri itu pernah konferensi ilmiah di Cina, alhamdulillah. Oh, luar biasa. Itu yang berkesan nggak bisa bahasa Cina sedikit pun, modal bahasa Inggris juga nggak fluent banget. Terus berani nekat gitu kan, ada handphone gitu loh kan, kita bisa translate. Ya udah berangkat aja gitu. Selama 6 hari insya Allah pas di Cina itu ketemu banyak itu juga dapat yang bermakna itu kerja, kita belajar kerja. Kalau saya dulu awal-awal maba semester 2, semester 3, 2 semester ikut saya dulu ngelesi kan, walaupun kita bidik misi cukup untuk buat kos, buat makan. Kalau kita buat jajan atau buat kebutuhan yang mendadak kan kadang kurang gitu kan. Saya inisiatif untuk ngelesi gitu. Kalau Kak Yulina suka bidang pendidikan, kalau walaupun dalam hati pun saya nggak terlalu minat bidang pendidikan gitu kan, tapi nggak apa-apa lah buat pengalaman, buat amal gitulah bisa ngajarin anak-anak. Ngelesi matematika sama bahasa Inggris SMP gitu. Masya Allah. Kelas semester 2 sama 3 itu. Terus semester 4, awalnya semester 4, 5, 6 itu mau fokus kuliah sama pondok, soalnya tugas semakin berat, semakin menumpuk. Jadi nggak tak lanjut dulu daripada kuliahnya keteteran itu. Terus semester ini alhamdulillah freelance di 2 tempat, alhamdulillah keterima. Mau sebulan kerja jadi freelance animator. Luar biasa. Biasa banget ya. Semoga terus mengalir ya rezekinya. Amin. Baik, untuk Kak Yulina dan Kak Agung nih. Mungkin ini pertanyaan yang mungkin banyak juga sih orang. Pernah nggak sih merasa kayak insecure di kampus gitu, banyak yang hedon, paham kan ya hedon kayak ya dari orang yang, karena aku justru merasa kayak gitu. Sedangkan kita yang akan bidik misi, yang harus uang, yang harus nakal, yang harus ngirit uang kayak gitu kan, sampai nanti kita keluar lagi uang per semesternya. Pernah nggak sih ada perasaan kayak aduh gue insecure banget? Nggak apa-apa sih, jujur-jujuran aja di sini. Kayak ketemu di titik gue harus semangat, gue harus bangkit, gue harus bersyukur karena gue di sini anak bidik misi kayak gitu. Nggak semua orang bisa dapat. Silahkan, mungkin dari Kak Yulina bisa jawab dulu. Oke. Sebelumnya kita sama-sama mapres ya, Agung. Panggilnya mantap. Kakak mapres 2017, mapres 2018. 18-19. Jadi 2 tahun berturut-turut mapres, alhamdulillah. Mantap. Kalau saya cuma 2020 sih Kak, kalau 2019 hanya lolos sampai jurusan gitu. Iya, aduh apa-apa. Bukan mapres, aduh. Iya, senang banget. Sebelum ke pertanyaan ya, Agung kamu luar biasa loh, unggul banget di riset ya. Kalau kakak di kesastraan dan bahasa Indonesia, mungkin kakak lebihnya di organisasi ya. Kakak ikut organisasi lumayan karena pengen tambah keluarga. Tadi kamu bilang ke luar negeri sampai ke Cina itu, wow, Masya Allah sih, luar biasa banget. Kakak masih sekitaran Indonesia nih, belum kemana-mana. UGM, Bali, Bromo, Prambanan gitu. Ya, semoga berarti udah pernah naik sampai Kak. Nanti S2-nya di luar negeri aja Kak. S2-nya di luar negeri nanti anak. S2-nya lagi, insya Allah nih, lagi diusahakan di sini aja gitu, karena udah ngajar kan.
Oke, balik ke pertanyaan Dara ya. Tadi pernah nggak sih merasa insecure gitu kan di tengah hiruk pikuk mahasiswa kehidupan zaman sekarang yang hedon? Jujur pernah, pernah dan tapi pernah dan sesekali ya. Apalagi waktu masanya mahasiswa, masanya jadi maba, insecure itu yang pertama karena apa ya? Kakak itu merasa nggak kenal siapa-siapa, ini nggak tahu lingkungannya kayak mana, kan di Lampung kan, kakak kan dari Batu Raja, bukan tempat kakak banget kan. Insecure-nya karena minim yang ditahu aja sih. Keluarga itu, orang tua, karena anak sulung juga, itu belum ada yang sampai jenjang perguruan tinggi, insecure-nya itu aja sih. Nggak tahu gimana sih kuliah, nggak tahu kehidupan kota gitu. Kalau masalah kayak gaya hidup ya, pakaian, penampilan, kalau kakak tuh emang dididik sama orang tua, hidupnya itu karena kami kan apa ya, dibilang kurang, ya emang kurang gitu. Jadinya apa yang ada dicukup-cukupin aja. Ini kayak gaya hidup, pakaian, biasa aja sih. Yang penting rapi, yang penting eh, enak dipandang gitu. Orang-orang tuh nggak sopan-sopan ya, gitu aja sih. Terus kalau masalah ada beberapa kasus anak mahasiswa bidik misi itu minder karena dia kurang mampu gitu. Eh, Kalau kakak enggak, tipsnya eh, bersyukur justru itu adalah suatu kebanggaan bahwa kita orang nggak punya, kita orang kurang mampu, tapi kita untung kita bisa kuliah gratis dikasih uang. Jadi kalau insecure itu paling karena pertama itu nggak tahu lingkungan, kedua nggak tahu kuliah itu kayak mana, dan terakhir paling ya insecure kakak itu karena kakak ini eh, masalah perawakan sih, kakak kan perempuan. Orang-orang tuh kadang suka ngelihat karena kakak nggak dandan kan orangnya, nggak dandan. Orang-orang suka ngelihat, ih pucet banget sih gitu. Ih kamu kurus banget sih, nggak pernah gemuk gitu kan. Eh, ih kamu pendek misalnya kayak gitu ya. Insecure-nya kayak gitu Body sih ya. shaming ya Kak Kalau jadinya. cenderungnya karena Body shaming insecure-nya malah cenderung karena jadinya. body shaming. Iya, kakak mikirnya gini, ya gimana nggak kurus gitu loh. Orang kakak itu ya, sampai sekarang, dari kuliah sampai sekarang itu kemana-mana jalan kaki. Paling naik kendaraan umum. Kemudian emang nggak dandan ya, jarang sih dandan itu. Paling ya kenal dandan itu makeup aja gitu, makeup lagi. Lipstick kayak gitu kan, dan itu pun juga jadi penampilan. Eh, Masalah badan kurus gitu kan, ya mungkin karena banyak pengalaman yang kakak lihat orang lebih, nah itu baru kakak insecure. Sama tadi sih gara-gara body shaming gitu. Masalah body shaming aku jadi mau cerita nih sebelum aku ke Kak Agung. Jadi gini Kak, aku kan juga sama ya. Aku kan sama nih, satu angkatan sama Kak Agung, aku 2017 juga bidik misi. Iya. Nah, di 2017 aku bidik misi, aku tuh udah mulai freelance Kak dari tahun semester 3 aku tuh udah ngajar di SMK swasta, alhamdulillah keterima. Rekomendasi Wow. terus dari kampus. Mantap, Dan juga mantap. aku kerja di kampus bagian pelayanan mahasiswa baru dapat. Jadi aku kayak double job sampai triple job kayak gitu, bener-bener mau produktif aja. Kira aku diangkat jadi jurnalis dan lain-lain. Nah, sebelum aku ngeliat itu semua, aku juga sama Kak. Aku tuh sempet kayak diremehin. Kayak, ih, anak bidik misi, kayak gini, kayak gitu. Tapi setelah kita kasih tahu nih kita kayak gini loh walaupun anak bidik misi, dan akhirnya mereka kayak, aduh, yang tadinya mereka tuh ngeliat kita kayak rendah banget, terus kayak Iya. ganti teman, kayak gitu sih. Iya. Kalau masalah body shaming sama aku juga, kalau kakak kurus, kalau aku gemuk, Aku juga kurus banget ini loh ya Allah. Kayaknya anak bidik sih banyak kan kurus-kurus dah ya. Kita kayaknya itu aku gemuk deh. Iya, ya, jadi kan gimana ya, harus bersyukur lah ya dengan apapun kita. Biarin aja lah ya, mereka bilang apa. benar. Oke, baik. Nah,
Kak Yulina berarti pernah ya ngerasa kayak insecure, tapi akhirnya karena kita punya goals dalam hidup kita ya, akhirnya kita bangkit lagi kan? Bener gak sih? Ya, benar. Iya, insecure-nya itu cuma di awal aja waktu maba karena nggak tahu apa ya, nggak tahu kuliah tuh kayak mana, nggak tahu kehidupan kota kayak mana, sama di body shaming orang kan. Ya udah, itu aja sih. Kalau sekarang nggak insecure sih. Lebih Mantap. insecure malah orang yang unggul. Misal orang-orang Itu punya ya. pencapaian-pencapaian, nah itu baru insecure. Insecure-nya buat yang positif gitu. Nah, terus nih, karena aku udah dengar insecure versi Kak Yulina, sekarang aku mau insecure versi Kak Agung. Mungkin bisa diceritakan. Kalau saya juga hampir sama kayak Kak Yulina, itu di awal-awal aja sih. Mikirnya orang-orang kan kalau di universitas, saya mikirnya awalnya mereka punya privilege kan dari harta, dari apa namanya ekonomi gitu. Nanti bisa beli ini, bisa beli itu, bisa main ke sana, main ke situ gitu kan, bisa jalan-jalan. Kalau aku kan jadi udah sadar diri gitu kan, jadi jarang main gitu. Terus mainnya melalui event-event gitu. Terus Itu lebih keren loh. kalau terus di pertengahan sampai akhir-akhir ya udah tanamin dalam pikiran mereka kayak nggak apa-apa, kita tujuannya kan untuk kuliah gitu kan, untuk cari ilmu, untuk bisa gitu loh, mari kita buktikan gitu kan. Terus aku nanaminnya gitu sih, jadi nggak nggak ada insecure gara-gara ekonomi dan lain-lain sih sekarang. Tos dulu kita, Gung. Oke, Tos siap. dulu. Tos dari virtual ya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, makin kepo aja nih aku. Karena masih ada beberapa pertanyaan yang aku mau tanya. Oke, selanjutnya nih aku mau tanya. Karena kita nih kan kuliah di universitas yang berbeda. Pasti ada hal yang sangat berkesan. Mungkin bisa diceritakan. Dari Kak Agung dulu coba. Kalau yang Tapi berkesan, sebelumnya bebas ya. Boleh yang berkesan, yang sedih, oh membahagiakan, membingungkan, dan kalau saya dulu nih, yang ya. berkesan kuliah di Universitas Negeri Semarang, kalau saya yaitu UNES itu letaknya di gunung, di pedesaan, jauh Wow. agak jauh dari kota gitu kan, jauh dari kota. Kalau ke Semarang, ke pusat kota Simpang 5 itu 30-an menit ada itu. Jadi kan jalannya naik turun tapi masih asri, jadi enaknya agak lebih adem daripada di kota. Kan Semarang tuh panas banget ternyata. Terus kesannya alhamdulillah kalau di sekitaran UNES itu biaya hidup lumayan murah sih. Jadi kalau dalam sehari, kalau saya alhamdulillah biasanya sekitaran 20.000 sampai 25.000 habisnya. Itu pun sering kurang dari 20.000 itu dalam sehari untuk biaya makan itu sih. Terus nggak enaknya apa ya? Kalau nggak enaknya sih nggak ada sih ya, nggak enaknya apa ya? Guys. Kak Yulina aja dulu, nanti barangkali kepikiran. Baik, Kak Yulina, silahkan. Kalau kakak random ya, apa ya? Yang paling berkesan nih, selama jadi mahasiswa dulu itu, dari dukanya dulu ya. Dukanya itu kakak kan uh, tinggalnya di asrama tuh. Unila itu ada asrama namanya Rusunawa Unila. Jadi Rusunawa Unila itu letaknya lumayan pojokan sih. Kalau fakultas kakak ke Rusunawa itu ujung ke ujung gitu. Hidup di asrama itu ramean ya. Satu kamar itu berempat gitu kan. Kemudian kamar mandi itu kan kayak bedeng ya. Sebedengan itu kamar mandinya terbatas, antre gitu. Kalau kita mau buru-buru, jadi bangun tuh jam 3, jam 4 kadang tuh udah bangun, udah mandi, ya mendekati tahajud lah gitu. Kemudian jalan kaki
kadang-kadang kalau misalnya air nggak ada kan, karena tinggal di asrama itu di lantai 3. Jadi ngangkut air pakai ember kanan kiri itu 57 anak tangga. Ngangkut air supaya bisa mandi gitu. Eh, apa ya? Itu sih tentang di yang mungkin kurang suka dan dukanya lah ya, yang paling teringat gitu di asrama. Kemudian yang harunya gitu ya. Bentar ya. Iya. Nih buat teman-teman yang nanti nonton podcast Bidik Misi Indonesia yang suka ngatain Kak Yulina itu kurus dan lain-lain, kamu tuh harus tahu perjuangannya ya. Mau mandi aja harus ngelewatin 57 anak tangga. Sembarangan ngatain orang. Aku kata. Iya. Berarti Makasih udah loh pembelaan. olahraga tiap hari ya, Kak. Iyalah enak Ya, aja enggak. ngatain orang. Kakak tuh nggak tiap hari juga ngangkut air. Kadang-kadang kalau air nggak ada itu sih ngangkut air. Terus jalan kaki itu kan jauh banget sih, jalan kaki 15 menit, 10 menit gitu. Itu. Kemudian yang haru nih, kesan berikutnya nih. Selama jadi mahasiswa dulu itu alhamdulillah beruntung banget bisa ketemu langsung dengan almarhum Profesor Sapardi Djoko Damono. Yakin sih kalian pasti tahu, minimal pernah dengar lah sastrawan legendaris tersebut. Itu beliau hadir di seminar nasional kampus. Kemudian pesan berikutnya bisa ke UGM. Untuk pertama kalinya kakak naik pesawat terbang. Itu semua karena bidik misi. Coba. Karena bidik misi kakak bisa ngerasain gimana naik pesawat terbang, gimana ketemu sastrawan legendaris Indonesia, gimana bisa keliling Indonesia ke Bali, ke Bromo, meskipun itu dalam kegiatan perkuliahan, dalam kegiatan organisasi. Itu karena bidik misi. Mungkin kalau nggak bidik misi, kakak itu belum tentu bisa kuliah gitu loh. Jadi ya beruntung banget, banyak banget, hampir semuanya berkesan sih selama masa kuliah. Lagi-lagi harus diingat itu semua karena bidik misi. Jadi kakak tuh selalu menyadarkan diri kakak bahwa kita itu nggak boleh jadi kacang lupa kulitnya. Asal kita dari mana? Dari bidik misi. Bidik misi itu dari mana? Dari negara. Negara dari mana? Dari rakyat. Jadi kakak harus kembali ke negara ini, harus kembali ke rakyat ini gitu. Apa yang udah dikasih ke kakak itu suatu nikmat dan kakak harus maksudnya hidup di asrama, keliling Indonesia, ketemu orang-orang luar biasa lah gitu. Itu perjuangannya sih. Luar biasa. Keren. Ayo dong Kak Agung. Tadi udah suka apa duka, ayo. Dukanya Ya, yang dukanya belum nih. ada juga yang sama-sama Kak Silina, karena kan saya tinggalnya di komplek pondok pesantren, jadi sering antri mandi gitu kan, sering antri mandi, terus ini jarang istirahat, makanya kurus juga, jarang istirahat kan, banyak Iya, kegiatan, benar. ya Iya. tidurnya cuma dikit, jadi terus mandinya juga sering antri gitu, jadi kadang sering Iya, telat ke kampus. Kan lokasi pondok sama kampus juga saya lumayan Aduh, seru banget sih jauh, cerita kalian. 15 menit gitu, sering antri, tapi gimana ya, tapi berkesan sih, walaupun duka tapi berkesan tuh. Oh iya, boleh nggak tambahin informasi pembelaan nih? Boleh, siap. Iya. Jadi ya, kakak itu selain karena tinggal di asrama, terus perjuangan untuk mandi doang aja tuh susah gitu. Kakak itu juga sejak semester 2 itu tuh sambil kerja. Jadi pagi sampai sore itu tuh kuliah. Sore sampai malam jam 8, jam 9 itu kerja. Kakak tuh paruh waktu. Ngebimbel, ngeprivat gitu. Sampai kakak wisuda, baru kakak berhenti. Jadi 90% kakak kuliah itu adalah kakak paruh waktu gitu loh. Makanya istirahatnya kurang, makan jadi ya kayak gitu badannya. Pembelaan berikutnya ini. Luar biasa banget nih. Seru banget ya. Dua orang penerima bidik misi ini luar biasa banget. Luar biasa banget. Nah, Kak. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah banget aku cerita sama Jadi kalian. ya kalau bidik misi harus siap capek
fisik dan mental. Betul banget. Nggak apa-apa, tapi Oke, itu sebuah selanjutnya nih. Aku juga pengen tahu banget. Pernah nggak sih Kak ada yang, ini untuk Yulina dan Kak Agung, pernah nggak sih ada yang meremehkan kayak, ih anak bidik misi kayak dikucilkan gitu, pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Iya. Mungkin Kak Yulina duluan? Ya, diremehkan ya. Jangankan ketika menjadi mahasiswa, sebelum kakak jadi mahasiswa aja itu udah diremehkan orang-orang ya. Pertama, orang itu memandang kakak dan keluarga itu dari harta gitu. Mereka lihat tempat tinggal kakak kan masih gubuk ya, di kampung itu masih gubuk, papan susun sirih gitu. Jadi mereka ngelihat kayak gini, orang susah itu denger loh. Jadi kayak ibu-ibu gosip gitu kan, dan kedengeran gitu. Orang susah kok mau kuliah gitu kan. Uang dari mana gitu. Terus kuliah-kuliah apa gitu. Paling kuliah-kuliahan gitu-gituin dulu waktu awal. Waktu awal tuh belum jadi mahasiswa tuh ya. Kemudian kalau udah menjadi mahasiswa itu di awal-awal aja, karena kan maba belum kenal banget. Orang-orang paling melihatnya kayak, karena kakak ini kan nggak terlalu ngaduin sama penampilan, jadi orang menilai itu gini, mereka ngegeng gitu loh, ngegengnya yang sesama hits kayak gitu. Kemudian itu kelihatan banget sih, anak-anak cowok ya sama anak-anak cowok, teman-teman cewek ya sama-sama cewek-cewek populer gitu, yang lebih suka main. Tadi Agung bilang Agung jarang main ya, Gung. Jangan sedih, Gung. Kakak juga jarang main. Sama aku juga jarang main. Iya, waktu kakak itu habis hanya untuk kuliah, gitu, organisasi. Habis untuk itu, kalau masalah main ya, selain karena hemat uang, kakak ngerasa kayak lebih baik bersusah-susah dulu deh, nanti bersenang-senang kemudian, gitu. Jadi ya mereka berkumpul sesuai dengan kelompoknya yang hits, yang cewek, kalau cewek tuh cantik-cantikan gitu. Kemudian yang lebih fleksibelan, gimana ya bilangnya, hedon lah ya. Nah kalau kakak kan termasuk orangnya kutu buku, lebih suka tenang gitu, lebih suka hal yang visioner lah gitu. Kalau misalnya bakal menghasilkan suatu pencapaian, itu yang bakal kakak jadiin fokus gitu. Kakak bakal sibuk di sana semasa mahasiswa kemarin. Daripada yang kongko-kongko gitu, jalan-jalan, makan-makan ke suatu tempat atau bahkan karaoke. Nah kakak enggak kayak gitu. Orangnya lebih suka sesuatu yang menghasilkan aja deh gitu. Ya gara-gara itu. Nah, terus kalau Kak Agung pernah nggak kayak gitu hal-hal lainnya mungkin pernah dirasain dari itu? Ya awal-awal, iya sebelum masuk kuliah sih, itu dari warga sekitar, dari tetangga-tetangga itu sih yang underestimate kalau saya tuh bisa kuliah gitu kan. Karena mereka juga nggak tahu gitu kalau ada beasiswa bidik misi gitu kan, yang bisa kita kuliah gratis dan living cost. Banyak kan mereka nggak tahu. Jadi terus ada juga yang bilang juga kuliah tuh buat apa gitu kan. Kuliah kan nggak menentukan, nggak memastikan kita dapat pekerjaan, gaji yang tinggi. Jadi mereka mikirnya itu money first. Jadi mikirnya duit gitu kan. Padahal kita kuliah niatnya bisa cari ilmu, cari pengalaman dan lain-lain. Setelah masuk kuliah sih kalau saya dari teman-teman baik-baik dan di UNES, khususnya di Rombelku itu banyak juga yang bidik misi. Jadi sangat jarang tak temui sih yang ngeremehin. Jadi mereka tuh baik-baik, kita biasa aja gitu anak bidik sama nggak bidik misi. Tapi kalau di luar kampus itu emang nggak ngeremehin sih mereka. Tapi dari saya kadang ngerasa minder, mereka kok sering main, sering ini, sering itu. Tapi jarang sih yang ngeremehin kalau di lingkungan kampus kalau saya gitu.
aku yang nanya tentang remeh, tapi aku yang jadi inget kisah aku. Iya. Kenapa Dara? Kenapa? Dara boleh juga kok di sini. Eh, kalau ngomong masalah ngeremehin ya, Iya makanya aku pengen dari tahu tadi selalu juga bilang sih sama kalian, kalau bidik misi di universitas swasta itu gimana sih? Kurang tahu juga sih jadi kalau saya. Coba Dara sharing dikit. sebelum makanya kan, aku dari tadi kan nanya kan, keluarganya lengkap gitu, kayak pasti kalian ngomong ya lengkap, kan aku selalu bilang itu harta yang berharga banget kayak gitu kan, dengan harga lengkapnya gitu. Kalau aku itu dari kelas 4 SD, jadi dari kelas 4 SD itu ibu sama ayah aku tuh pisah kayak ini, mungkin lebih buat makan aja kali ya, buat abad berikutnya, karena aku juga jarang banget ngobat kita aku gitu. Nah, Semangat. dari kelas 4 SD Semangat Dara. ibu sama ayah pisah. Di situ tuh benar-benar ibu aku baru banget habis operasi sesar adik aku, jadi kayak bisa gitu aja, bukan bisa meninggal ya, tapi bisa memang bisa ya, bisa dibilang kayak broken home atau single parent ibu aku jatuhnya. Dan di kelas 4 SD itu aku benar-benar tahu nggak sih kayak ngurutin kardus kayak gitu, karena ibu aku nggak kerja kan, aku ngurutin kardus buat kayak mau jajan gitu, ini aku ngumpulin kardus dulu dari kayak perumahan lagi ngebangun kayak gitu, aku ngumpulin kayak gitu sampai di kelas 4 SD. Akhirnya dari kelas 4 SD terus aku ke SMP SMK, aku kayak niatin ke diri aku gitu, pokoknya aku harus bisa jadi anak banggaan ibu aku gitu patokin. Aku nggak bilang aku harus cerdas, enggak, aku kayak patokin harus bisa jadi anak banggaan ibu aku. Dan alhamdulillah tuh dari SMP ke SMK aku selalu dapet juara 1, juara umum kayak gitu. Insya Itu benar-benar Allah. kayak motivasi. Iya, dan banyak kak, kayak banyak kayak ocehan orang kayak misalnya, ih mohon maaf ya, ibunya itu kayak orang tuh, karena ibu aku kan kerjanya dari pagi sampai malam kerja di PT, tapi orang-orang tuh kayak nilai buat ibu aku kayak perempuan gak benar. Terus itu apa sih, mereka yang nggak tahu keluarga kita tapi nggak tahu perjuangan kita sampai sini, Iya. tapi mereka main nyotok aja kayak gitu. Kayak kayak jadi aku yang nanya pernah diremehin gak, tapi aku yang kebayang gitu, dulu aku pernah diremehin sampai segitunya Iya. Dara lebih luar gitu. biasa loh, Masya Allah. Iya itu Kamu keren loh perjuangannya Dara. emang berat loh malah. Iya, Yes. semangat. Allah itu emang beneran nggak akan kasih ujian itu lebih dari batas kemampuan hambanya, dan kita pasti bisa melewati setiap ujian itu, insya Allah. Tuh, bener banget, aku tuh nggak pernah ada pikiran itu kak, kayak mau kuliah dapat beasiswa, nggak ada. Semua itu kayak ngalir aja, kayak bener doa orang tua, terutama doa seorang tua itu bener-bener doa yang pasti dikabulin sama Allah. Kayak itu sih yang aku selalu kayak yakinin, kalau aku mau ini kakak mau ini kakak mau ini gitu, pasti ketika ibu aku bilang iya nanti dapat, pasti ketika itu dapat kayak gitu loh. Kan banyak juga sampai yang kayak ngeremehin kayak gini, Dara, lu tuh masih kayak semester 3, lu masih kuliah, tapi kok lu udah bisa ngajar di SMK. Biasa, semangat Semangat untuk Dara, semangat untuk kita juga. Iya, maaf. Aku tuh orangnya suka berperasaan banget kalau udah cerita masalah keluarga. Emang Oke, baik. Selanjutnya. Kita udah, semoga itu bisa jadi motivasi buat semua sahabat didik misi. Dan amin. ya, doa untuk kakak dari sahabat bidik misi Indonesia, dari sahabat Kip kuliah, pasti yang terbaik. Semoga kakak dikasih yang terbaik, jaga hal-hal yang luar biasa yang kakak pernah bayangin. Karena kita nggak pernah bayangin. Baik, Kak Agung. Sebenarnya aku panggilnya Kak Agung atau Mas Agung nih, karena kita nggak beda jauh nih. Satu angkatan kan kita. Cie. Baik, karena udah terasa banget nih, kita udah mau hampir 1 jam aja. Oh ya, Masya Udah terasa Allah. ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, untuk pertanyaan terakhir, ini untuk
Kak Yulina dan Kak Agung. Aku mau kalian kasih satu motivasi untuk sahabat Bidik Misi Indonesia dan sahabat Gap Kuliah. Silahkan. Baik, dari Kak Yulina dulu. Ya, terima kasih. Sebelum kakak menyampaikan ini, harapan kakak untuk teman-teman, rekan-rekan bidik bicara di sini bukan berarti kakak lebih baik, bukan berarti kakak lebih tahu dari kalian. Bahkan yakin pasti kalian bisa lebih baik dari kakak. Kakak cuma mau pesan bahwa kita ini mahasiswa bidik misi, kita dihidupkan dan dibesarkan, kita diberi nafas dari uang rakyat, dari negara. Jangan lupa dengan orang tua, kita bisa ada di titik ini itu juga pasti karena doa orang tua, perjuangan orang tua gitu. Tetap rendah hati. Kadang-kadang kita ini ada godaan lah dari lingkungan, namanya juga udah dewasa kan, udah jadi mahasiswa, godaan untuk entah itu hedon, entah itu ya semuanya lah dari lingkungan. Agama harus dijadikan filter gitu, agama jadikan pegangan, intinya belajar sebanyak-banyaknya, manfaatkan waktu untuk bisa belajar ini. Di akhir kalian itu harus bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Itu juga nanti bekal kita untuk di akhirat gitu, amal jariah kita. Oke? Masya Allah. Semangat. Terima kasih Kak Yulina. Makasih ya sudah bergabung Ya. ke podcast di Bidik Misi Indonesia. Semoga di lain waktu bisa bergabung lagi. Baik, selanjutnya Kak Agung. Amin. Ya, sama-sama Kak Agung, silahkan. Kalau dari saya sih simple. Untuk anak-anak bidik misi di luar sana, pesan dari saya walaupun saya juga banyak kekurangan, berbagai kekurangan, tapi kita harus memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh negara sebaik mungkin gitu loh, dalam bidang apapun yang kita geluti, dan kita supaya bisa berkontribusi baik di masyarakat sekitar ataupun dengan skala yang besar. Dan untuk mahasiswa yang bukan bidik misi ataupun belum jadi mahasiswa, tetap semangat karena tujuan negara itu mulia untuk menyekolahkan kita, untuk mengkuliahkan kita itu agar kita bisa berkembang lebih baik lagi untuk masa depan negara. Jadi jangan putus asa, tetap semangat. Ada dari Al-Quran juga, jika kita berusaha dan berdoa pasti ada jalan gitu kan. Jadi tetap tetap semangat dalam bidang apapun asalkan itu positif. Jangan leha-leha lah, karena usianya itu untuk kita berusaha. Karena kayak Kak Yulina tadi, kalau kita muda itu nggak apa-apa kita capek-capek ataupun kita gagal, nanti berbuah manis di masa depan. Amin, insyaallah. Baik, terima kasih untuk Kak Yulina dan Kak Agung yang sudah menyempatkan waktunya untuk podcast bersama Bidik Misi. Sama-sama. Semoga kita bisa bersama kembali. Iya. Amin. Terima kasih. Amin. Balik lagi terus berkarya ya Kak untuk Bidik Misi Indonesia. Baik, aku minta maaf kalau dari tadi nih di podcast ini aku ngomongnya agak ceplos, banyak bercandanya kayak gitu. Semoga tidak menyinggung ya. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, aku tutup untuk podcast kita hari ini perdana bersama Kak Yulina dan Kak Agung. Selalu jangan lupa jaga kesehatan. Insyaallah. Semuanya salam bidik misi. Salam prestasi. Salam bidik misi prestasi. Yunila, bidik misi. Terima kasih. Gitu. Oh, beda ya. Keren banget.
dong. Oke, terima kasih semuanya dah. Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.